Mario, klien kita hari ini siapa? Jadi klien kita hari ini namanya Ana. Ana. Kenapa dengan Ana ini? Ana ini minta tolong sama tim itu karena Ana merasa ada yang aneh dengan keluarganya, terutama orang tuanya. Jadi semenjak ibu dan bapaknya itu pisah, Ana itu merasa dia kurang diperhatikan. Ya itu dia tuh. Oh ini. Halo Ana. Halo. Halo Fatia. Halo Mario. Silakan. Rohan. Sama. Sini aja deh. Kok lumayan lama tadi perjalanan? Iya, tadi macet. Oh, macet ya? Sebelumnya aku mau nanya dulu deh sama kalian. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasain problema orang tua pisah? Emangnya kenapa nih? Jadi gini, aku tuh orang tua aku udah pisah sama 2 tahun. Terus aku jadi ya kayak nggak dipeduliin, terus pokoknya jadi kayak hidup sendiri dia sekarang. Dan sekarang aku juga malah ngekos sendiri tanpa orang tua, tanpa mama sama papaku. Terus tiba-tiba aku juga dapat kabar kalau misalnya papaku 4 bulan yang lalu nikah lagi sama keluarga. Ana bukannya kalau misalkan Ana ngerasa apa tadi kurang perhatian ya, nggak diperhatiin ya, kok malah Ana pengen ngekos aja sih, bukannya malah di rumah aja? Kalau misalnya aku selama di rumah, pasti aku ya baunya kesel terus gitu, sedih, karena aku nggak kuat ngelihat mereka kayak gitu, pisah lah. Jadi sampai sekarang kamu masih belum bisa terima kalau orang tua kamu udah pisah gitu? Ya siapa sih anak yang mau orang tuanya pisah? Ya aku sih sebenarnya aku mau nerima, cuman ya nggak bisa. Aku tuh sedih terus di rumah, daripada aku sedih terus makanya aku pindah ke rumah lain untuk hidup sendiri. Dan sekarang mereka nggak peduliin, bayar kos-kosan sendiri, bayar kuliah sendiri. Emang sih aku dapat uang dari papa, dari mama, cuman ya sekarang malah berhenti, cuman mamaku doang yang ngasih uang. Papa kamu udah nggak ngasih uang? Sejak Kapan tuh? Ya sejak menikah. Sejak nikah lagi nggak dikasih kiriman lagi? Bukannya itu kewajiban ya? sekarang fokusnya mau kemana nih? Kita mau menyelidiki ayah kamu atau ibu kamu? Nggak maunya dua-duanya. Iyalah, udah papa nggak ngasih uang, mama juga nggak peduli. Coba kalau kalian tuh jadi aku tuh gimana? Ya udah. Kita ini dulu deh, Mbak minum dulu aja, Mbak tenangin diri dulu. Ini kan udah pesenin. Nanti kita bantu Mbak ya. Lah. Lihat. Ngapain kamu kok bohong sih sama aku, ha? Ini juga. Siapa ini? Siapa? Siapa? Anak, sabar. Anak, Iqbal, aku tuh lagi ada masalah ya. Kamu mau bantuin atau enggak sih? Ya, aku pasti bantuin, tapi kamu tenang dulu dong. Anak, sabar dulu dong. Enggak. Iya, kan aku udah bilang aku minta bantuan Antv untuk menyelesaikan masalahku. Gue jadi males bantuin. Ini ada apa sih, Mas? Ini siapa sih? Lu siapa sih? Itu coba. Enggak, lu siapa sih? Ana. Ini siapa sih anak-anak? Sabar dulu. Sabar dong, tenang Dorong. dulu. Lu kira Tenang dulu. berdua udah. Udah dong, tenang nih. Lu mau gue bantuin gak sih? Loh. Kalau nggak mau, jangan kayak gini. Mas. Anak-anak
Anak udah anak. Biarin aja. Pacar kayak gitu. Anak, ya Allah, udah anak, ini malah jatuh nanti anak, udah biarin aja. Banget. Anak, udah, mana? Anak, udah anak, ya Allah, udah. Anak, Udah dong. udah. Kan yang peduli sama aku. Oh, bukan gitu, istighfar coba anak. Kita tuh di sini karena peduli sama kamu. Kita kan di sini mau bantuin anak. Maafin aku ya kalau misalnya aku salah. Tapi kamu bantuin aku ya, kalian bantuin aku. Ya kita pasti bantuin anak. Ayo Mas Bas yuk. Anak kok pacarnya gitu sih? Ya aku juga nggak tahu. Cuma lo bohongin aku kayak gitu. Jadi sekarang siapa dong pedulin aku kayak gini? Aku lagi ada masalah tapi nggak ada yang peduli sama aku, gimana sih? Jangan ngomong gitu juga, tapi Kan kita peduli, makanya di sini kita bantuin anak kan. Ya udah, kalau misalnya kalian peduli, anterin aku sekarang juga ke kantor papaku. Kita mau ngapain di kantor papa? Tapi aku udah bilang kalau aku tuh sama papa komunikasi aja nggak lancar gitu loh. Dia mau ngertiin aku gimana sih? aneh istighfar deh. Kok jadi marah-marah gini? Ya anak tenang dulu deh, istighfar. Jangan malah nyalain semua orang. Ya udah, anak tenang dulu. Gini deh, sekarang kantor papa Ana di mana? Belakang kuningan. Belakang Kuningan. Ya udah, nanti kita kalau misalkan udah dekat, Anang kasih tahu Tunjukin kita aja jalan. ya, tunjukin ya. Ya udah Mas Bas, kita ke Kuningan ya. Nah itu mas, kantornya. Di depan ini ya. Anak. Aduh. Anak. Anak apa sih? Mana Oh bagus nih, bagus sih bagus yang bayar saya. Kesel banget sih. Mau nyari papa saya. Papanya namanya siapa? Pak Anwar, mana dia? Oh, Pak Anwar. Pak Anwar bukannya di ayat baru tak? Hah? Oke. Pasti bapak bohong kan? Maksudnya liburan keluarga gitu, Pak? Iya. Mana aku lagi butuh uang banget lagi. Yaudah sekarang mendingan anterin aku aja ke rumah papa aku sekarang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makasih ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Ana jangan emosi gitu dong. Ya aku tuh udah bener-bener gak dianggap anak tau nggak? Papa aku mau liburan aja aku nggak tahu. Ini kan udah azan. Mending kita sholat dulu aja ya. Oh aku nggak salah. Loh, kamu lagi berhalangan. Terus Terus kenapa? Sholat itu kewajiban, nggak boleh ditinggalin. Iya biar kamu juga lebih tenang, Ana. Kamu harus percaya kalau dengan sholat kan siapa tahu kamu lebih gampang dibantu sama Allah karena kamu meminta juga kan. Pasti dibantuin sih.
Gimana Mbak? Agak tenang kan? Ya harusnya sih udah lebih tenang ya. Nah udah habis sholat kan. Oh itu tuh Pak, rumahnya di sebelah kanan. Yang pagar hitam. Oh, nah itu dia papaku. Terus pada mau kemana? Oh, pergi ya? Udah mau pergi aja. Mbak, bentar dulu dong. Loh. Ana? Kamu kemana? Kamu ngapain sini? Apa tuh? Aku telepon gak bisa, Enggak, aku ini gak bisa hubungin mereka papa. siapa? Mereka siapa? Kamu ngapain di sini, Nak? Maksudnya apa nih, Mas? Enggak. Aku tuh udah gak punya uang, tadi aku ke kantor papa gak ada. Ana nggak boleh bicara seperti itu. Ana nggak tahu apa-apa. Kenapa ini? Kenapa? Maksudnya apa? Enggak, Om. Di sini kita temennya Ana. Di sini. Iya. Di sini kita cuma mau nganter Ana aja, nyariin Om. Ana, Iya. Ana tenang dulu deh. Ana Aku kan mau tahu kemana rumah saya. sekarang? Hah? Ya, Papa mau beres-beres. Aku mau liburan kan? Apa liburan aja aku nggak tahu. Nah, Ana sabar dulu, Ana. Lalu mereka siapa? Papa udah nggak usah urusin mereka. Ini masalah kita, Pak. Ana, kamu baru datang. Terus marah dengan Papa seperti ini. Papa juga nggak peduli sama aku. Ana! Papa tuh nggak peduli Saya ini orang tua kamu, Ana. Papa aja nggak ngasih duit Ana, aku. Kamu Ana, tidak tahu sabar, Ana. apa-apa. Hah? Ana tidak boleh. jahat, tau nggak? Nggak boleh ini. Apa sih, Bu? Ana, ini orang tua kamu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Ana datang tiba-tiba marah-marah sama orang tua seperti ini. Siapa yang mengajarkan kamu Papa seperti ini? juga yang nggak Ana, ngurusin Ana. Ini ya kalau kamu Oh. ngikutin mama kamu. Papa juga ada uang aku. Papa tuh nggak peduli sama aku. Baik-baik apa? Kamu tidak boleh berpikir itu. Kalian berdua ngomongnya tenang dulu dong. Sabar. Papa nggak seperti itu, Ana. Ana tidak tahu apa-apa. Lalu kalian Ibu apa lagi? sih? Gini, Ibu Pak, itu bukan sebentar, ibu sebentar, kandung sebentar, aku. Papa nggak tahu kan aku ini susah. Ana, kamu tidak tahu apa yang terjadi, Ana. Pak, udahlah. Kalau Ana, kayak gini udah. caranya, kita putus aja hubungannya. Astagfirullahaladzim. Jangan anggap aku lagi sebagai anak. Ana, istighfar, Ana. Anak. Nah, apa sih ah? Udah nggak peduli sama aku. Papaku tuh udah kayak gitu. Ana itu caranya baik-baik, Ana. Nggak bisa baik-baik. Apaan sih, Pak? Kamu mau bicara? Ya, kamu jangan seperti ini, Ana. Papa tidak suka. Kalau kamu Ana. masih seperti ini, Papa tidak akan kirim uang ke kamu lagi. Kirim aja uang buat aku. Udah nggak usah banyak ngomong, Pak. Aduh, Mas Bas, aduh, Mas, udah jalan aja. Lazim. Jangan, Pak. Tapi aneh sih. Tadi maksudnya sempat ngomong nggak tahu masalah tuh apa sih? Iya, tadi papa kamu sempat ngomong tuh. Kalau kamu nggak tahu apa-apa. Kalian lagi ada masalah apa sih sebenarnya? Lah. Oh, nggak gitu ditanya. Tahu. Sekarang kita mau kemana? Ya udah, anterin aja aku pulang.
Pak, kita berhenti di depan ya. Oh, udah mau sampai. Itu kan mama aku. Dia kan harusnya jam segini di kantor. Kenapa dia masih di rumah sih? Ya udah ya Kak, aku mau pulang dulu. Makasih buat hari ini ya Kak. Nggak pengen kita temenin ngobrol sama mama? Nggak usah. Ya Allah, itu anak bener-bener yang kayak emosi banget sih. Siang-siang kayak gini. Ya Allah, marah-marah lagi coba. Itu dapetnya tuh gambarnya coba. Jalan kayak gini, seksi. Make up manner kayak gini. Anak kamu kok berani ya? Gimana? Gimana kok marah-marah banget sih? Yuk kita pisahin aja yuk. Tahu apa? Kamu tahu apa? Apaan sih, Mah? Jadi kayak gini? Malu depan orang. Ayo kita di dalam. Ayo. Anak. Ini apa ini? Hah? Apa ini? Siapa ini? Tante, Anak. Ini siapa ini? Ada ini segala apa siapa sih? Tante. Iya, tante. Saya nggak suka. Iya, tante. Apa ini? Nggak, maksudnya. Rumah tangga saya loh dengan anak saya. Ya kita ngerti Bukan, maksudnya. Tolong. Iya, tante. Apa sih ini? Jangan masuk anak. Masuk. Tante. Masuk. Tolong ya. Iya. Iya tante ya. Banget. Duh, nggak enak lagi diliatin orang lah. Terus kan, Ya. Nanti Fatih yang telepon Ana aja, ngomong gimana baiknya. Maksudnya kita juga nggak enak kalau misalnya kita mau ngebantu tapi anaknya emosian mulu ya. Fatih tahu lah maksud. tapi gue yakin sih kita harus bantu anak sampai beres. Kasihan permasalahan dia banyak banget ya, ayahnya, ya ibunya, ya pacarnya. Ya, kalau Fatih masih gue bantuin sih, nanti kalau ada kontak-kontak mending Fatih aja. Iya. Ya udah kalau gitu, kita balik kantor aja yuk. Iya kita balik kantor masih. Mas balik kantor ya. Gimana Fat? Ada kabar dari anak? Ada. Jadi dia minta dijemput di dekat kampusnya. Dia minta tolong ke kita buat nyelidikin mamanya. Mamanya? Iya. Emang kenapa mamanya? Ya dia agak curiga aja sama kesibukan mamanya yang sekarang-sekarang kan. Mau yang sering keluar gitu? Iya, sering keluar lah. Kadang jam kantornya tuh nggak sesuai sama jam kantor dia biasanya. Terus udah gitu kadang pulang pagi. Terus Tuh. kita ke fokus targetnya ini sebenarnya ke siapa? Ke nyari bapaknya atau nyari ibunya? Ya kalau misalnya yang gue tangkap sih Ana tuh pengen kita menyelidiki dua-duanya. Cuman untuk saat ini dia pengennya kita nyelidiki mamanya dulu. Karena kan mamanya udah lebih mencurigai nih. Gitu. Kampusnya daerah mana? Daerah Lenteng Agung. Udah ada nih Udah mapsnya, dia udah share loh. Kita Ya ke udah. Lenteng Agung ya Mas Bas. Mana? Tanya sih di depan, deket-deket sini harusnya. Ini kan masuk kampus. Ini udah di depan kampus, ini jajannya di mana? Di depan. Nih di gedung pertama. Ya udah Mas Bud parkir dulu aja nih. Ya udah sambil cari parkir. Itu bukan sih? Itu tuh, pakai baju biru. Nah itu dia bener. Oh ini. Halo Ana, masuk. Ayo. Hai Ana, apa kabar? Baru balik ya? Ntar aja di bawah, gak apa-apa Nas. Jadi Ana, kemarin gimana? Berantem sama mamanya itu? Ya, aku udah ngomelin. Kayak kan kemarin aku ngusir-ngusir kakak. Tapi baik-baik aja kan? Baik kok. Tapi ya gitu, masih aja gak peduli sama aku. Terus dia juga keluar malu.
Masih keluar malam lagi. Itu kan mobil mamaku. Masa? Iya, Ini nggak salah. iya benar. Itu plat nomornya benar kok. Kepala dia kesini. Mungkin pengen jemput Ana. Iya, perhatian banget ya. Ya kan siapa tahu mau memperbaiki hubungan kalian kemarin sempat berantem-berantem. Gak mungkin. Selama ini dia nggak pernah mau jemput aku ke kampus. Mama kamu. Si mama kesini sih. Gimana kalau misalnya kamu coba telepon dulu? Oh, coba deh. Coba deh dilihat tuh gambarnya. Mana. Di loudspeaker. Halo, mama? Iya, Nak. Mama di mana? Mama sini dulu, jangan dulu. Kalian belum ya? Halo, Ma. Meeting. Meeting. Kan dia bohong. Dia bohong sama aku nih. Bentar. Ini mungkin dia mama kamu mau ngasih surprise aja mungkin. Iya sih, nggak mungkin. Dia nggak pernah kok ikut aku ke kampus sama aja sampai aku kayak gitu. Yang banget. Ya mungkin ini sekali ini dia pengen ngasih surprise kan. Apalagi kemarin habis marah-marah. Habis berantem kan. Mungkin Kak, kan aku tahu sih sama mama kayak gimana. Kamu jangan suzon dulu. Dia dandan coba ngapain? Apa aku samperin aja ya? jangan nanti dulu. Loh, Itu siapa kok tuh? ada cowok? Astagfirullahaladzim. Kok cipi? Ih, mama kenapa kayak gitu sih? Anda kenal nggak itu sama cowoknya? Enggak. Coba telepon lagi. Mas. Ikutin. Mas, ayo mas, cepet mas, kita ikutin mas. Mas, cepet mas. Mana ya? Siapa sih mama? Udah, Ana tenang dulu. Ini kita ikutin aja ya. Istighfar. Ana nggak boleh berpikiran aneh-aneh ini Iya, mama jangan kamu ya. suzon dulu. Jangan susah. Ini kita Mana ikutin. gak ada aneh itu cowok siapa? Aku gak kenal dia siapa. Ya Iya makanya sih. kita ikutin dulu. Nanti baru kita lihat hasilnya nanti ya. Ya, aku malu tau gak punya mama kayak gitu. Masa dia jalan sama cowok seumuran aku sih? Itu kan anak kampus aku. Kalian lihat kan itu dijemput ke kampus aku. Dia sendiri. Tuh, itu dia berhenti di depan. Apa itu? Itu tempat fitness. Itu gym ya? Apa? Ngapain sih mama ke tempat fitness kayak gitu? Coba aku samperin aja deh. Bentar dulu Ana, bentar dulu. Bentar kita lihat dulu ini ke tempatnya gym tuh siapa? Ibu kamu ikut atau cuma cowok tadi? Dia pasti ikut lah, ngapain dia berhenti di depan Tuhan? Tuh. Turun coba. Lu turun juga sih. Mama kamu emang sering nge-gym? Enggak bisa. Bentar, Ana. Apa lagi sih? Sebentar terus. Itu kayaknya udah masuk. Ya Mau nggak beli apa sih? lah. Itu cuma keluar tuh. Betul. Juga keluar. Tuh kan. Aku mau keluar. Bentar, Ana, bentar dulu. Aduh, kenapa sih kalian? Ini kita intai dulu deh. Tuh, kan keluar lagi. Kemana lagi sih dia? Aduh, aku mau keluar pokoknya. Ana, astagfirullahaladzim. Ana, ya Allah. Anak. Ana. Bentar tuh kan. Udah mending kita balik aja ke mobil, kita kejar dari mobil. Kalian sih. Tuh bener tadi aku keluar. Nggak mungkin kayak gini kan? Udah, tenang. Kita ikutin aja. Yo, istighfar yo.
Ngapain? Aku masuk tempat cuci mobil. Ngapain coba dia kesini? Udah, aku samperin aja sekarang. Bentar dulu, bentar dulu. Kayak tadi lagi. Nanti kalau misalnya mama kamu kaget lihat kita, takutnya dia pergi lagi. Biar nggak panik kan. Tuh, kan kan turun kan. Kelamaan kalian. Anak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu ibunya. Cepet. Mana? Ana. Kamu juga. Siapa kamu? Anak. Kamu ngapain sih ngejar dia? Itu siapa? Itu siapa? Aku tuh malu nggak itu siapa? Itu anak aku kan aku tahu. Kamu tuh udah bohong sama aku ya kan? Kamu ngapain? Kamu pakai bohong mama bilang mama lagi meeting. Kamu ngikutin? Iya emang kenapa mah? Kamu tuh udah nggak peduli sama aku ya kan? Nah, kehidupan mama ya nak? Mama kehidupan mama Eh, tak tante kehidupan jangan aku dorong. juga. Tante. Ada lagi ada Mike. Tante. Jangan deh, jangan. Anak ngapain sih? Biayain sama mama, biayanya mana? Mama aja lah biayain aku kan. Kamu jangan main yang ngajarin mereka nikahin mama. Mama sama papa tuh sama aja, nggak peduli aku. Anak saya nggak usah dicabut. Gimana? Tante makanya dijelasin di sini, Tante. Malu. Ya malu juga gara-gara mama kan? Kayak gitu. Makin kurang ajar lama-lama. Nanti di mana kurang ajar kenapa? Tante ini jelasin baik-baik aja. Mama aja udah sama cowok lain. Papa dia sama cewek lain. Gak ada yang peduli sama aku. Ini kehidupan mama. Mama kehidupan aku juga. Ayo ikut. Iya, jangan kasar dong tante. Sakit, Tante. Tante nih jangan Tante, kasar. kamu kurang ajar. Tolong deh. Ya. Astagfirullahaladzim. Tante pelan-pelan dong, Tante. Mari kamu lagi. Nakal saja. Tante kamu juga. Tante nggak kasihan sama anak tante. Ini urusan saya. Dia ini urusan saya. Tolong. Ini urusan saya. Ini ada apa? Tante. Tante, Udah kasih jalan. Mati udah. Awas, mati awas. Ana. Tante. Astagfirullahaladzim. Aku takut dikasarin lagi deh. Udah, mati, udah. Awas. Ya Allah. Ya kasihan. Ya udah, kita mau gimana? Andre ya Allah. Itu kasar banget loh sama Ana barusan. Ini gara-gara si Ana sih, dia juga emosian tuh. Gue juga udah bilang sama Fatia, gue nggak setuju kan. Ya tapi kalau misalnya kita ada di posisi dia juga pasti sama yo. Gue sebagai seorang anak ya ngerasain kayak, maksudnya kalau misalnya gue ada di posisi dia tuh, apalagi cewek, kasarin sama ibunya, dikasarin sama ayahnya. Udah gitu tadi siapa sih, pacar ibunya atau siapa lah? Gue nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya, cuman ya gue minta maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk, kita balik kantor aja. Dari kantor. Balik kantor. Yaudah yuk, Mas Bas mana tuh? Yo, hari ini kan kita mau ketemuan sama Ana kan. Nah tapi sebelumnya kemarin tuh ada yang datang ke Antv minta tolong buat ketemu sama tim kita. Siapa terus? Jadi ibu-ibu yang datang. Nah ternyata ibu-ibu ini tuh ibu tirinya Ana. Pengen ngapain sih? Nah dia tuh minta tolong pengen diketemuin sama Ana karena sebenarnya dia tuh mau memperbaiki hubungan Ana dan bapaknya. Jadi sebenarnya ibu tirinya ini baik ya kayak. Oh, Gitu. Tapi nanti anaknya gimana? Kan lu tahu kan anak orangnya gimana emosionalnya. Gue takut nanti malah. Ya insya Allah enggak sih. Sekarang selama niat kita baik, kenapa enggak? Ya kan? Tapi Fatih udah ngomong, maksudnya udah Ngomong sama anak? Enggak, sama ibu Sama ibu. tirinya.
Oh udah sama Udah. ibu tirinya, sama anak juga udah sih. Cuman ya sama ibu tirinya kita mau ke rumah tempat. Udah janjian. Nanti kita temuin aja di sana, sekalian kita ketemu sama Ana, tapi kita undang juga ibu tirinya ke situ. Terus kita ke ini ya, tempat makan yang tadi saya share lo. Jam berapa sih janjian? Harusnya sekarang. Udah datang, harusnya dari tadi. Kamu? Hai, apa kabar? Loh, kamu kalau segini sih apa kabar? Halo Ana. Duduk sini coba. Duduk. Kalau sebanget sih? Ya, kemarin waktu pulang ya kayak biasa aku udah ngomel-ngomelin lagi, aku udah ceritain, terus dianya ya kakak tau lah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, akhirnya ya kita putus sama dua-duanya. Jadi maksudnya ribut? Ribut sampai rumah? Tapi Ana nggak diapa-apain kan, maksudnya nggak main fisik kan, nggak ada main pukul-pukul gitu. Ya enggak sih kak, kayak yang kejadian di mobil aja. Mama kamu nggak ngejelasin? Maksudnya yang teman kampus kamu itu loh? Aku ngomong sama dia aja, aku langsung ngomelin kak, gimana dia mau jelasin dia itu siapa, cowok itu siapa. Udah lah, pokoknya semuanya udah nggak ngerti lagi kak. Ana, sebenarnya hari ini tuh kita nggak cuma janjian sama kamu doang. Jadi kita ngundang seseorang juga ke sini karena dia yang minta tolong sama kita, pengen menyampaikan sesuatu sama kamu. Siapa? Mending Ana ketemu sama orangnya sendiri langsung deh. Bentar lagi datang. Iya, bentar lagi datang. Ya. Oh, kalian kayaknya rahasia gini sih, siapa sih? Bukan rahasia sih, cuma ya lebih enak lagi kalau misalnya orangnya datang biar Ana juga langsung tahu siapa orangnya. Ya bilang aja kan bisa kak, siapa orangnya. Ya bentar lagi dia datang sih, mendingan tungguin aja. Gimana? Ibu ngapain di sini? Kalian tuh sekongkol sama ibu ini. Bukan kongkol, Ana. Kita cuma mau bantuin kamu aja. Ya kenapa gini Kasih dong? kesempatan ibu, kasih kesempatan ibu ngomong. Ibu udah ngancurin hidup Ana, tau gak bu? Kamu belum tahu semuanya. Ibu udah nikah sama Bapak Ana. Ibu hidup Ana jadi hancur, tau gak sih? Dia harus kasih tahu lah, udah ada buktinya. Kasih kesempatan ibu ngomong sama semuanya sama kamu. Ana. Apa lagi sih bu? Ana dengerin Kamu kita. akan tahu. Ibu tenang dulu, biar kita yang ngomong pelan-pelan ibu sini pelan. Ana, walaupun ibu ini ibu tiri kamu, dia peduli sama kamu. Niatnya baik, Ana. Kasih Peduli apa sih kak? Udah gak ada yang peduli sama aku. Ana, kalau ibu ini nggak peduli, dia nggak akan kesini. Kasih kesempatan buat ibu ini ngejelasin. Ibu biarpun kamu sendiri, tapi ibu peduli sama kamu. Karena apa? Karena bapak kamu suami ibu. Aku tuh butuhnya uang bu. Aku tuh gak perlu bantuan ibu. Aku tuh butuh kasih sayang papa aku bu. Istighfar, jangan ngomong gitu. Kamu taunya uang doang. Tapi nggak tahu keadaan bapak kamu sebenarnya. Makanya ibu udah ajak kamu datang ke sana, biar kamu tahu semuanya. Ayo ibu. Ibu tuh tahu apa sih bu? Ayo, namanya orang ibu, ayo kita ke sana Ana. Ayo. Kali ini dengerin. Kali ini, Kali ini dengerin aja. Sekali Kamu- aja. kali ini biar, aja. biar kamu tahu semuanya. Kasih kesempatan ibu untuk Tolong ya, Ana ya. semuanya tahu keadaan bapak kamu. Kita ini lagi kesusahan, Ana. Kesusahan uang. Baru PHK, baru dapat pesangon juga untuk bayar-bayar utang. Gak mungkin bu. Kamu harus tahu. Nah kemarin sih ibu liburan kan sama papa? Itu bukan liburan, itu pindahan rumah. Ibu bohong pasti kan? Dengerin dulu. Dengerin. Ibu tuh gak ada. Lihat sendiri. Kan lihat sendiri. Udah jelas kan orang ibu aja ngambil papa saya. Kalau kamu nggak percaya,
Kamu nanti lihat keadaan bapak kamu yang sekarang. Kalau kamu nggak percaya. Ibu, jadi waktu kita ke rumah itu sebenarnya ibu itu mau pindahan rumah. Betul. Itu pindahan rumah. Ibu mau usah pura-pura deh. Air Ana. mata ibu itu air mata Ana. bohong. Ana. Orang aku aja nggak dikirimin uang. Ibu malah enak-enakan sama papa. Gimana mau Senang-senang. ngomong sama kamu? Sedangkan untuk usaha aja kecil-kecilan aja nggak bisa nutupin. Masa papa nggak ngasih tahu kalau kondisinya sekarang tuh kayak gimana? Makanya kamu jangan pikiran sujon mulu sama bapak kamu, sama ibu. Nanti kamu lihat sendiri keadaan bapak kamu. Tuh anak, di depan situ kan ada itu tuh ada pangkalan ojek. Nanti tuh bapak kamu ada di situ tuh. Coba kamu nanti lihat sendiri. Ngapain papa di situ? Iya, bakal nanti juga kamu akan tahu sendiri. Tuh pelan-pelan tuh Pak, di jalan situ tuh Pak. Di depan situ, Bu. Pelan-pelan. Tuh lihat tuh keadaan bapak kamu yang sekarang. Kalau kamu pengen tahu. Oh. Mau ke papa sekarang juga. Papa? Papa ngapain sih Pak jadi tukang ojek kayak gini? Papa tidak mau seperti ini sebenarnya, tapi ini tanggung jawab Papa. Ada kamu, Papa selalu pikirkan kamu. Papa tidak mau membeban pikiran kamu juga. Anak, selama ini bukannya Papa tidak memberi uang seperti biasa dulu, tapi Papa sedang banyak utang. Nak. Papa tidak memberitahu kamu dan kamu tidak tambah pikiran juga. Biar beban ini Papa yang jalankan sampai Papa naik bawa ojek seperti ini. Maafin Papa. Ya, kamu jangan sujud lagi sama Papa ya. Inilah yang terjadi. Nah, ini keadaan Papa. Kita saling berdoa ya. Doain Papa biar sehat selalu. Walaupun Papa bawa ojek, tapi ini halal buat kita, Nak. Ini halal, Nak. Buat kamu juga, buat Mama, buat semuanya. Inilah yang saat ini bisa Papa lakukan buat kita, ya. Baiknya kita pulang aja ya, jangan di sini. Mas, terima kasih sudah bantu anak. Kita pulang. Kita pulang aja, Bu. Pulang. Pak, ini kan kalau bertiga nggak mungkin. Gimana kalau ibunya kita antar aja, Pak? Ibu, Ibu nggak apa-apa kan, Bu? sama mereka ya, Bu. Soalnya kalau bertiga nanti bahaya, takutnya Iya. malah kenapa-napa. Ya udah. Bu, saya duluan ya, Bu. Ya. Ini jam segini anak ngajak kita ketemu di kampus. Iya, dia minta dijemput di kampus, yo. Emang baru kelar jam segini kampusnya? Gak tahu sih, dia minta dijemput jam segini dan di kampus. Ya, mungkin ada apa tugas-tugas dulu, dia sama teman-temannya nugas dulu. Mas Bas, kita ke kampusnya Ana ya. Cuman ada kabar nggak sih dari yang kemarin itu? Dia sih belum cerita banyak. Hmm. Cuman kayaknya kalau kita lihat dari kemarin kejadian itu kan dia ngerasa malu dan sedih ngeliat ayahnya ternyata tukang ngojek kan sekarang. Maksudnya dia ngojek sudah. Ya harusnya sih jangan malu ya, bagaimanapun itu kan kerjaan halal. Sebenarnya kayaknya maksudnya malu tuh yo dia
Malu karena udah menuduh ayahnya yang enggak sebelumnya. Padahal kan kenyataannya ayahnya justru kerja keras buat dia kan. Iya sih. Oh, udah mau nyampe. Coba kabarin kita udah mau nyampe. Coba gue telepon. Halo Ana. Ana masih di dalam? Oh ya, kita udah hampir sampai nih. Iya, Ana keluar dulu aja. Iya. Oke. Assalamualaikum. Itu si Ana bukan? Itu yo. Itu si Ana. Bentar. Lihat. Itu cowok. Itu cowoknya kan? Oh iya, pacarnya waktu itu ketemu di kafe kan? Itu nggak ada gunanya lagi buat gue. Aku mau bantuin nyari. Kamu berantem deh. Bantuin kamu Ya, aja. iya. Gua kemarin. Iya, kan dia cuma nunjuk. Soalnya kedengeran kok. Ayo. Itu cuma temen doang kemarin. Ana. Bro, ada Ini urusan ada apa apa sih? lagi bro? Ini gue mau nyamperin cewek gua. Loh, kan kalian udah putus. Kapan putusnya? Ini gimana, Ana? Ya, aku mau putus sama dia. Tuh, baru ngomong kan? Ya berarti lu ngapain di sini? Ya gue nyamperin dia. Enggak, lu nggak ikut campur. Gua bukan gak ikut campur, cuma Apaan sih? Ananya kan udah bilang kalian udah putus. Sekarang lu udah gak ada urusan sama Ana. Ana udah bilang lu udah Ya putus. lu bukan urusan lu ini. Alah, udah. Lu jangan kayak begitu deh. Ana. Lu jangan kayak begitu. Ana. Udah. Lu jangan kayak apaan? gitu. Apaan? Yo. Woi, Kasar banget lu jangan kayak kasar dong. Aku mau bantuin Eh, kamu. Apaan sih? Bukan orang ini. Aku bisa bantuin kamu. Nggak bisa. Buktinya kamu udah bohong sama aku Mau kemarin. apa? Bawa cewek lain. Cuma temen kok. Udah lu kan ngapain ngurusin orang kayak gini? Tolong ya. Ana temen gue sekarang. Lu jangan macem-macem lu. Dia pacar gua. Lu udah bukan pacar dia udah ngomong, lu udah putus. Kita putus sekarang. Ayo kak, udah yuk kak. Udah mending lu pergi deh. Lu ganggu di sini. Lu yang ganggu. Lo. Udah kuat ya. Sok banget tadi. Sok banget sih. Ya udah, nggak usah dipikirin. Tapi Ana beneran udah putus kan sama dia? Iya kok aku udah putus sama dia. Ya udah, nggak usah dibahas. Jadi kamu gimana keadaannya sama Papa? Alhamdulillah sih udah baik-baik aja kak. Cuman aku tuh masih pengen banget ngebuktiin perubahan kehidupan mamaku sekarang. Karena tuh dia masih sering pulang pagi, pergi malam. Aku juga udah cerita sih kak sama papa. Cuman papa bilang biar aku aja dulu yang nyelesain. Soalnya kalau misalnya papa ikutan nanti bakal runyam semuanya. Ya udah kalau gitu gimana kalau misalnya kita obrolin ini ke kafe aja sambil kita makan. Ya kan? Ana juga kan baru pulang juga. Ana mau makan kan? Kafe dulu. Kafe aja deh. Sekalian ngobrol. Kita duduk sana aja kali ya? Ini kan mobil mama aku. Berarti dia ada di sini dong. Iya, platnya sama. Ini pasti mama ada di dalam nih. Nah, terus gimana dong nih kak? Coba Coba cari cari sebelah sana deh. Coba sebelah sana kali ya kak? Ya udah coba. Sana kosong soalnya. Astagfirullahaladzim. Mama? Iya Allah.
beda. Siapa lagi sih, Ma? Beda. Iya kan beda kan? Enggak berubah. Tante. Apa sih ini? Jangan kasar dong. Bentar. Ini siapa? Ini siapa? Kamu siapa? Hah? Aku temannya dia. Kamu siapa? Ya emang lo gak denger apa tadi gue manggil dia Mama? Gue anaknya. Iya ini anaknya mas. Lu siapa sih? Gua temannya dia, gua taunya dia tuh single. Maksudnya pacar? Jangan ikut campur dong. Mama tobat dong, Ma. Mau berapa cowok lagi, Ma? Jangan dalam kehidupan mama. Gimana gak mau ganggu kehidupan Mama? Kalau Mama aja gak peduli sama aku. Apa kamu juga peduli sama Mama kamu? Lu emang gak malu apa? Lu tuh seumuran sama gua, lu pacaran sama tante-tante. Hei, Mas, lu nggak usah tunjuk-tunjuk Tunjuk dong. Sorry, gua jelasin ini semua. Ya udah jelasin. Bukan gua yang deketin dia yang deketin gua. Kemana-mana apa-apa gua. Telepon gua, SMS gua. Lu kali yang gua perhatian sama dia. Lo jangan ngomong gitu dong mas. Ini fakta ya, ini fakta. Ya ini kan ibunya yang gak perhatian sama anaknya. Iya, kenapa nyalain Gak gua? Gak boleh begitu nah. Kasih kesempatan mama. Kesempatan aku lagi, Ma. Mau marah-marah. Udah pernah perhatiin mama juga. Mama juga perlu perhatian dari kamu. Jangan hanya marah. Iya, aku kesini juga aku perhatian sama Mama. Tapi bukan begini caranya. Melakukan ibumu dengan baik. Terus gimana? Tidak ada seperti ini. Justru tante yang perlakukan tante sendiri yang nggak baik. Diam ya. Diam ya. Dari tadi, dari kemarin kamu terus saja mengganggu saya. Terus tante selama ini kemana buat anak tante? Kemana? Memang tante pernah tahu saya yang ngelahirin anak saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kasihan nggak sama anaknya? Lihat dong anaknya kemana-mana nyari. Kamu hanya taunya hanya sekilas, tapi kan saya pribadi punya urusan dengan anak saya. Itu anak. Kenapa Mama itu udah malu-maluin anak, tau gak? Astagfirullah, masih bisa bela-belain. Gua nggak salah. Sorry ya. Lo nggak salah tapi masih mau. Ini udah punya anak loh. Sorry. Gua taunya dia tuh Kamu single. jangan nyudutin saya terus dong. Udah. Udahlah, kamu Pergi juga aja, sama. Laki-laki sama. Pergi. Ma, aku tuh butuh kasih sayang Mama, perhatiin Mama. Aku tuh gak butuh Mama sama cowok lain. Mama harusnya sadar dong. Kamu juga gak ada perhatian dong sama Mama. Mama juga sendiri. Kamu juga selalu marah-marah. Mama juga perlu perhatian kamu, Nak. Mama juga sayang. Mama akuin Mama salah, Nak. Maafin Mama. Mama melupakan diri Mama. Mama hanya egois, memikirkan diri sendiri, nggak memikirkan kamu, Nak. Maafkan Mama ya, Nak. Tapi kamu janji, Nak. Jangan terlalu banyak marah. Akan berubah. Mama akan berubah. Juga berubah ya. Ya Allah, maafin Anda ya, Ma. Anda akan berubah, Ma. Apa yang Mama mau? Ya, Nak. Sayang, jangan tinggalin Mama juga ya. Mama gak punya siapa-siapa kecuali kamu, Nak. Cuma kamu anak Mama. Hanya kamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita memang diperbolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Tentu dengan syarat-syarat seorang suami
tetap mampu berlaku adil di dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kemudian kalau kita mau mentadaburkan surat Al-Baqarah ayat 233, di sini ada panduan agama Allah kepada suami dan kepada seorang istri. Karena dalam tayangan tadi kita juga mendapatkan akhirnya seorang istri atau istrinya juga tidak punya waktu untuk anaknya, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan pendidikan. Padahal dalam ayat ini wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Nah, seorang ibu di sini walaupun misalnya ada anak yang sudah dewasa, setelah menyusui dan kemudian menyapihnya, maka ada kewajiban berikutnya yaitu memberikan pendidikan kepada dirinya. Dan seorang bapak tetap wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah wajib mengeluarkan hartanya, mencari ma'isyah untuk memberi makan keluarganya, pendidikan, dan kemudian juga memberikan sandang, pangan, dan papan kepada mereka. Nah, si anak ini memang masih berharap walaupun kedua orang tuanya terpaksa harus bercerai, tetap terus harus bisa mendidik anak-anaknya, menjaga keluarganya. Dan ini memang sulit. Makanya dalam Islam ini disebut abghadul halal. Satu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Karena pasti yang akan jadi korban adalah keluarga dan anak-anak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dari perbuatan zalim dan kita bisa diselamatkan untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.